Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman semuanya, kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Candides Fitriani, dan dua rekan saya, Mira dan Nur Azmi Fitriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas materi etika bisnis mengenai pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, yang dalam hal ini di bawah dosen pengampu Ahmad Hamdallah SEI MESY. Selanjutnya, apa saja yang dibahas pada materi ini? Adapun yang dibahas pada materi ini adalah yang pertama, definisi pengambilan keputusan, yang kedua, tahap-tahap pengambilan keputusan, yang ketiga, faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir, pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Baiklah, langsung saja kita masuki pada poin yang pertama, yaitu definisi pengambilan keputusan. Keputusan atau decision adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu final. Pengambilan keputusan dapat juga diartikan sebagai suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari sumber. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mira. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan. Baiklah, pada tahap-tahap pengambilan keputusan di sini terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu mendefinisikan masalah secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. Poin yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Poin yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Dan poin keempat yaitu memetakan setiap masalah berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Baiklah, pada faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan ini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu kondisi kepastian. Suatu kondisi di mana pengambilan keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi. Alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut telah diketahui. Poin kedua, resiko. Suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi kemungkinan terjadi, dan kemungkinan-kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan atau dicapai.
Poin ketiga yaitu ketidakpastian. Suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki kepastian, tidak dapat menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. Baiklah, selanjutnya akan disambung dengan rekan saya yaitu Nur Azmi Fitriani. Baiklah, poin selanjutnya yaitu adalah poin yang keempat, yaitu tentang pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Yang A. Pendekatan bermanfaat. Pendekatan bermanfaat merupakan pendekatan yang didukung oleh filsafat abad ke-19. Pendekatan bermanfaat itu sendiri adalah konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Yang B. Pendekatan individualisme merupakan konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seseorang individu. Yang C. Pendekatan hak-hak moral. Pembuatan keputusan dengan penegakan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, misalnya hak pribadi, berbicara dengan bebas, dan sebagainya. Pendekatan ini ditekankan tentang bagaimana menghargai hak asasi manusia sebagai landasan berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pendekatan keadilan. Artinya, mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan adil. Misalnya, dalam hal pembelian bayaran yang sama untuk setiap individu tanpa melihat perbedaan-perbedaan kinerja. Penggunaan sistem senioritas dalam membuat keputusan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua memahami dari apa yang kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami undur diri dulu dengan mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.